Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bila mana kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan beban-beban kita di bawah kaki salibnya, maka dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita mau menerima akan janji Kristus dalam kehidupan kita masing-masing untuk mau datang kepadanya, sehingga kita dapat dipakai sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Orang Nazaret yang Disalibkan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Yesus yang hampir dipersembahkan oleh Paulus di hadapan orang Yunani di Korintus sebagai Kristus adalah seorang Yahudi yang rendah keturunannya, dibesarkan dalam sebuah kota yang terkenal kejahatan. Ia telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan pada akhirnya disalibkan sebagai seorang penjahat. Orang-orang Yunani percaya bahwa memang perlu mengangkat martabat manusia, tetapi mereka menganggap pelajaran filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ketinggian dan kehormatan yang benar. Dapatkah Paulus memimpin mereka untuk percaya bahwa iman dalam kuasa orang Yahudi yang tidak jelas ini akan meninggikan dan memuliakan tiap-tiap kuasa manusia? Ya, jadi di sini dikatakan Yesus yang hampir dipersembahkan oleh Paulus di hadapan orang Yunani di Korintus sebagai Kristus adalah seorang Yahudi yang rendah keturunannya, ya, dan dibesarkan dalam sebuah kota yang terkenal kejahatannya, ya, dan ia ditolak oleh bangsanya sendiri dan pada akhirnya disalibkan sebagai seorang penjahat. Inilah bagaimana pengorbanan Kristus. Dia datang ke dunia ini menyerahkan dirinya untuk masing-masing kita, sehingga kita boleh menerima akan kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan orang Yunani percaya bahwa memang perlu mengangkat martabat manusia, ya, tapi mereka menganggap pelajaran filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ketinggian dan kehormatan yang benar. Ya, jadi mereka hanya melihat dari luarnya saja. Ya, mereka tidak yang merasakan bagaimana kedatangan Kristus di atas dunia ini. Mereka pikir juru selamat itu mempunyai kuasa di dunia ini, mempunyai suatu hal yang akan memberikan mereka kenyamanan, yang memberikan mereka kehormatan. Ya, tetapi dia datang ke dunia ini sebagai seorang yang biasa saja, sebagai manusia biasa, untuk menunjukkan akan tabiat Kristus itu. Ya, tapi orang-orang pada saat itu mereka tidak menerima itu semua. Mereka pikir dia datang dengan kuasanya yang begitu luar biasa untuk memerintah akan dunia ini. Ya, mereka tidak memahami dengan sesungguhnya, ya, kedatangan Kristus ke atas dunia ini. Kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, salib di Kalvari dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci. Pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyalipan. Pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikan dan ketakutan untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia. Seorang yang telah menemui kematian di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Paulus mengetahui bagaimana pekabarannya akan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ia mengakui untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai sesuatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi
keselamatan manusia. Ya, jadi kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, ya salib Kalvari ini dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci. Ya, pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyaliban itu. Ya, jadi bagaimana kita diingatkan kembali untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, dia berkorban untuk kita manusia yang berdosa ini. Ya, dia hidup di dunia ini. Ya, dia rela ya meninggalkan taktanya di kerajaan surga, kenyamanannya untuk datang ke dunia ini. Ya, yang paling menakjubkan ya bahwa dia tidak mengenal dosa itu, tetapi dia hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa. Dia selalu mempertahankan dirinya untuk tetap melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Ya, karena dia tahu dia mempunyai misi di atas dunia ini. Ya, misinya ini tidak boleh terbongkar. Dia harus mempertahankan itu di dalam kehidupannya. Ya, sehingga apapun yang dia lakukan itu dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh tanggung jawab. Karena dia tahu inilah yang harus dia lakukan. Ya, dia tidak boleh salah sedikit pun. Karena bila dia salah sedikit, ya maka dia tidak bisa menyelamatkan akan umat manusia. Maka misinya itu akan gagal. Ya, sehingga dia tetap fokus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia kembalikan atau dia serahkan semuanya itu hanya kepada Bapa yang di surga. Dikatakan di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Ya, banyak orang-orang yang tidak senang apa yang dia ucapkan. Banyak orang-orang yang menentang. Ya, tetapi dia harus menyampaikan ini semua karena dia tahu bahwa waktunya sangat singkat. Dia harus melakukan yang terbaik. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai sesuatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi keselamatan manusia. Ya, jadi orang-orang Farisi pada saat itu mereka tidak memikirkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memikirkan kenyamanan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang mereka sudah kumpulkan pada saat itu. Orang-orang Farisi ini hanya ingin ya supaya mereka tidak mengikuti Kristus, supaya tidak mengikuti ajaran-ajarannya. Malah mereka menentang apa yang mereka sudah pelajari dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga si jahat memakai mereka ya untuk melawan akan Kristus dan para pengikutnya pada saat itu. Tetapi kepada Paulus salib itu adalah tujuan utama. Ya, kembali lagi kita tahu bahwa Paulus ya bagaimana dia ditobatkan. Yang dulunya dia sempat menentang akan ajaran-ajaran Kristus. Dia sempat juga menganiaya orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus. Tapi kembali lagi dia diberikan kekuatan. Bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Oleh karena dia menyadari apa yang dia sudah lakukan adalah hal yang salah, sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya dalam menganiaya pengikut-pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Ya, jadi betapa luar biasanya ya perjalanan Paulus ini di dalam kehidupannya, bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Tuhan yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus, dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Sejak itu ia adalah seorang yang baru dalam Kristus. Ya, ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Tuhan, sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya, dan menyerahkan dirinya kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi. Dan mulai saat itu Kristus menjadi segala perkara dan dalam segala perkara. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 206 dan 207. Ya, jadi di sini bagaimana Paulus dia diubahkan. Dia mendapatkan suatu kehidupan yang baru di dalam kehidupannya. Ya, dan bagaimana Paulus ini tidak pernah berhenti
untuk memuliakan salib itu. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Tuhan yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus. Dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Jadi inilah bagaimana pekabaran yang sudah diberikan bagi masing-masing kita. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita diberikan panggilan yang sama, pribadi lepas pribadi. Tetapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Biarlah talenta itu kita pakai hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya, sebagaimana pada saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, panggilan itu diberikan kepada mereka. Dan mereka langsung mengikuti kemana Yesus pergi. Mereka tidak merasa khawatir, mereka tidak merasa ragu. Dengan penuh kepastian mereka mengikuti anak Tuhan itu kemanapun dia pergi. Ya, inilah pelajaran yang luar biasa bagi masing-masing kita. Bila panggilan itu sudah diberikan bagi kita saat ini, jangan kita menolak, jangan kita mengeraskan hati kita. Ya, tapi baiklah kita dapat membuka akan pintu hati kita, sehingga Kristus dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, walaupun ya mungkin kita mempunyai banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita pikirkan hal itu. Karena Yesus adalah sumber segalanya untuk kita. Bila mana kita penuh penyerahan kepadanya, maka Dia akan menyanggupkan kita. Dia akan memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, kalau kita melihat ya murid-murid Yesus pada zaman itu, ya ada yang sebagai seorang nelayan, ada yang kehidupan mereka, ada yang di situ juga seorang dokter, ya ada yang mereka tidak berpendidikan. Yesus tidak melihat semuanya itu, tetapi Yesus melihat hati kita. Apakah kita mau bekerja bersama dengan Kristus? Ya, hanya manusia yang membeda-bedakan, tetapi Kristus tidak pernah membeda-bedakan. Ya, semuanya itu sama. Ya, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ya, inilah bagaimana ya Kristus ingin supaya kehidupan kita boleh ya dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, banyak orang-orang pada saat ini mereka tidak menyadari di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mau mementingkan diri mereka sendiri. Yang penting hidup mereka nyaman. Yang penting mereka mendapatkan segalanya. Ya, disitulah kita akan merasakan kebimbangan. Kita akan merasakan keraguan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita timbulkan hal-hal yang membuat kita ragu, yang membuat kita bimbang. Ya, karena si jahat itu akan datang dan dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, sehingga kita diombang-ambingkan oleh berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita datang kepada Kristus meminta akan tuntunannya. Meminta supaya kehidupan kita ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita meminta supaya Dia dapat memberikan kita yang terbaik. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk membantu mengembangkan persatuan Kristen yang dibawa oleh Kristus di rumah, gereja, dan komunitas saya? Ya, baiklah kita boleh meminta akan tuntunannya sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang. Kita boleh mempraktekkan akan setiap karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.